Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Nilai Telus IPA pada Permainan Mapbele khas Bugis dalam meningkatkan kemampuan berpikir sekuensial abstrak berbasis online. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan tim penelitian lain yaitu Andi Muhammad Iqbal Akbar Asfar, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, dan Andi Nur Anissa. Kami dari tim peneliti STKIP Muhammadiyah Bone. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu salah satu kemampuan berpikir yang menjadi hal utama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif adalah kemampuan berpikir sekuensial abstrak, di mana kemampuan sekuensial abstrak adalah pemikiran abstrak yang suka berpikir dalam bentuk konsep, menganalisis informasi, dan cenderung berpikir logis. Dalam menggunakan peranan akal yang kuat, di samping penguasaan atas prinsip, konsep, dan generalisasi, berpikir sekuensial abstrak dapat meningkatnya pemahaman konsep siswa dalam belajar mengolah informasi. Untuk itu, siswa membutuhkan cara berpikir yang disebut sebagai gaya berpikir. Jika siswa yang memiliki gaya berpikir tinggi akan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep. Kemampuan berpikir sekuensial abstrak dapat menjadi kemampuan berpikir terendah di antara kemampuan berpikir lainnya. Pada penelitian ini, siswa hanya mampu mengklasifikasi data dan terkendala dalam memberikan dasar suatu keputusan, menyimpulkan dan membuat dugaan serta keterpaduan dengan baik. Akibat rendahnya kemampuan berpikir sekuensial abstrak, siswa dapat disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang mengaitkan konsep kehidupan nyata. Siswa dengan materi yang dipelajarinya, siswa terbiasa hanya menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep yang ada dalam buku dan kurang mengeksplorasi pengalaman sendiri. Hal ini tentu saja menghambat siswa dalam berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Padahal dengan mengaitkan konsep kehidupan nyata akan mengajarkan siswa berpikir secara logika bahwa teori yang dipelajarinya bermanfaat dan mampu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan sekuensial abstrak siswa yang rendah dapat diatasi dengan menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan mampu menghubungkan pengalaman siswa itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, yang salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran, di mana model pembelajaran merupakan suatu perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam menentukan maksud dan tujuan setiap pokok pembahasan. Adapun model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir sekuensial abstrak siswa adalah model pembelajaran kreatif problem solving, di mana model pembelajaran kreatif problem solving merupakan model pembelajaran yang berpusat pada masalah yang menekankan dalam keseimbangan. Model pembelajaran kreatif problem solving juga dapat meningkatkan aktivitas dari berpikir kreatif siswa serta berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Selain dari model pembelajaran kreatif problem solving, di sini juga kami menggabungkan dengan model pembelajaran blended learning, di mana blended learning merupakan bagian dari e-learning dengan memadukan pembelajaran online dengan offline. Jadi model pembelajaran blended learning ini mampu melakukan diversifikasi pembelajaran dan memenuhi karakteristik belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga siswa yang aktif akan menjadi tersebaya bagi siswa lainnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif dengan desain kuasi eksperimental, tipe non-equivalent, control group design, eksperimen design. Yang digunakan yaitu tes kemampuan berpikir sekuensial abstrak yang dilakukan pada kelas 8. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai telus IPA, di mana nilai telus IPA ini dapat kami temukan pada media pembelajaran Mapbele.
Nilai telusur sifat di sini yaitu sifat tokong, sifat rape dan sifat kainge. Di sini dapat kita lihat bahwa sifat tokong ini merupakan sifat saling menegakkan, dan sifat rape saling bekerja sama, dan sifat kainge itu saling mengingatkan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian di sini selama proses pembelajaran berlangsung, penerapan model pembelajaran kreatif pro-learning merupakan hal baru bagi siswa karena model tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya oleh guru khususnya di MTS Tanah Gunung. Model pembelajaran kreatif pro-learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir sekuensial abstrak siswa. Melalui model tersebut dalam proses pembelajaran siswa dilatih untuk bagaimana siswa memiliki kemampuan menganalisis, kritis, dan kreatif yang lebih baik. Berdasarkan hasil belajar siswa yang berkaitan dengan kemampuan berpikir sekuensial abstrak, siswa pada kelas eksperimen sebagai kelas yang mendapatkan perlakuan melalui beberapa uji. Di sini dalam perbandingan uji IPK yaitu hal tersebut dibuktikan dengan uji IPK pada pretest dan posttest. Pada uji IPK di sini yaitu diperoleh nilai 1,67 yang berarti bahwa keaktifan siswa dalam proses pembelajaran cukup tinggi. Pada posttest diperoleh hasil sebesar 1,81% yang berarti prestasi kelompok siswa meningkat. Dari hasil uji hipotesis ini dengan uji T pada taraf signifikan diperoleh nilai T hitung sebesar 3,097. Sedangkan dari perhitungan nilai T tabel 2,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kreatif pro-learning dengan media pembelajaran Mabele terhadap kemampuan berpikir sekuensial abstrak siswa dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di MTS Tanah Gunung. Pengaruh model pembelajaran ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kemampuan berpikir sekuensial abstrak siswa di MTS Tanah Gunung. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu dalam menerapkan model pembelajaran kreatif pro-learning dengan menggunakan media pembelajaran Mabele pada kelas eksperimen berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai hasil pada posttest di atas nilai KKM sebesar 75. Nilai rata-rata hasil tes kemampuan berpikir sekuensial abstrak siswa secara tertulis pada posttest atau awal pertemuan adalah sebesar 66,6. Dan untuk kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,0667. Sedangkan rata-rata hasil posttest pada kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 75,33 dan pada kelas kontrol diperoleh hasil rata-rata sebesar 73,6. Sehingga kelas eksperimen mengalami peningkatan dibandingkan dengan kelas kontrol yang merupakan siswa kelas 8B, yang mana kelas tersebut dianggap lebih mampu dan memiliki kemampuan berpikir sekuensial abstrak lebih baik dari kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 8A. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.